Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Medan secara topografis berada pada dataran rendah dan terletak di daerah pesisir timur Sumatera. Banyak sungai yang mengalir di kota ini seperti Sungai Deli, Sungai Babura, serta Sungai Belawan. Di bagian utara kota Medan, tepatnya di wilayah Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan, serta Medan Belawan, terdapat pelabuhan laut modern Belawan. Medan bukan hanya kaya dengan peninggalan sejarah seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mahsun, ataupun monumen Guru Patimpus, tokoh pendiri Kampung Medan pada tahun 1590, cikal bakal kota Medan saat ini. Namun, Medan juga menyimpan catatan sejarah kemaritiman berupa keberadaan kota pelabuhan kuno yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Kota Cina, dan kini telah ditetapkan menjadi nama jalan serta kawasan situs bersejarah. Situs Kota Cina terletak sekitar 6 hingga 7 km pedalaman pulau dari Pelabuhan Laut Belawan dan antara pertemuan Sungai Belawan dan Sungai Deli, serta berbatasan langsung dengan kawasan Danau Siombak Indah. Dengan luas areal situs sekitar 30 hektar, mengikuti pengaturan administratif dan perluasan perbatasan kota Medan, wilayah ini adalah bagian dari Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Para penduduknya adalah campuran etnis Melayu atau orang kampung, Jawa, dan tentu juga etnis Cina. Asal-usulnya barangkali dari abad ke-15. Nama aslinya kita tidak tahu. Tapi pada abad ke-15, lokasi itu diduduki kembali oleh beberapa orang Chinese. Dan itu mungkin berasal dari waktu itu, abad ke-15. Pertama kali situs diduduki oleh orang Tamil. Jadi nama pada saat itu sudah hilang, ya. Jadi abad ini sudah cukup tua. Memang sudah didokumentasi pada abad ke-19, dan itu muncul dalam tulisan orang Belanda, laporan orang Belanda sekitar tahun 1870-an. Tapi nama sudah cukup tua itu. Nama kota Cina sepertinya muncul dari cerita rakyat yang mencerminkan keberadaan orang Cina di wilayah yang namanya, jika diterjemahkan secara harfiah, berarti wilayah pemukiman yang ada bentengnya yang dihuni oleh orang Cina. Dan terdapat dalam catatan John Anderson, seorang pegawai kehormatan East Indian Company di Penang, yang menerbitkan penelitian politik ekonominya tentang pantai timur Sumatera pada tahun 1826. Memang orang yang menduduki kota Cina pada awalnya nampaknya saudagar Tamil yang beragama Hindu maupun Buddha. Pada masa itu agama Buddha di India Selatan masih cukup berendah, cukup kuat. Jadi mereka memang memberikan pengaruh terhadap masyarakat lokal di sini, terutama masyarakat Karo itu. Jika dihubungkan dengan teori masuknya agama Hindu ke Nusantara, salah satunya teori Waisa yang menyatakan kaum pedagang yang berperan menyebarkan agama Hindu, maka amat wajar kota Cina pada awalnya dihuni oleh bangsa India, khususnya saudagar Tamil. Saya kira peranannya pada masa itu cukup kuat karena buktinya yang ada mencermin hubungan dengan wilayah Sri Lanka maupun India Selatan, Timur Tengah sebelah
barat dan juga pada Vietnam maupun Tiongkok Selatan, terutama Quanzhou pada abad ke-11 sampai 14 awal itu. Bila memeriksa kembali catatan-catatan yang lebih awal, maka akan diperoleh penggambaran terhadap kawasan ini sebagai bandar perniagaan kuno. Alasannya adalah posisi yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang memegang peranan penting sebagai jalur maritim sutra yang menghubungkan daerah di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Dulu, kapal-kapal yang digunakan berlayar ke laut dapat berlabuh di dekat wilayah ini. Kota Cina menjadi penting sebagai bagian dari jalur niaga internasional yang memiliki hubungan erat dengan India Selatan dan Cina Selatan pada abad ke-11 hingga abad ke-14 Masehi. Tinggalan arkeologis hasil ekskavasi arkeolog menemukan artefak-artefak dari situs kota Cina menjadi bukti yang meyakinkan untuk menyingkap peranan kota Cina sebagai bagian dari jaringan transportasi niaga internasional pada masa lampau. Keramik diimport dari Tiongkok, dari Vietnam. Mata uang Chinese itu beratusan di sana. Jadi uang tembaga itu, ya, yang ada lubang 4 segi. Juga bahan-bahan dari luar lah, yang diimport kaca dari India atau dari Timur Tengah. Barang itu cukup mahal pada saat itu. Jadi ini harus dibarter atau dibayar dengan bahan dari masa bagian pedalaman itu. Potensi tinggalan arkeologi yang dimiliki wilayah ini antara lain keramik, tembikar, artefak batu, logam, alat industri logam, sisa struktur bangunan, makam, nisan, dan bangunan suci. Adanya artefak-artefak tersebut menunjukkan ragam komoditas yang diperdagangkan waktu itu. Ya, komoditi dari pedalaman yang didagangkan di sana diekspor, terutama saya kira kemenyan, kapur barus, emas dari kaki gunung Bukit Barisan, rotan, mungkin saja culak badak dari bulang semacam gading dari bulang gajah maupun burung endang. Komoditi ekspor di kota Cina menunjukkan bahwa hutan pedalaman Sumatera Utara telah memberikan berbagai macam hasil hutan dengan nilai ekonomis yang tinggi, yang menjadi incaran bangsa asing seperti Tamil, Sri Lanka, Cina, Timur Tengah, Thailand, dan juga Vietnam. Begitu halnya bandar perdagangan kota Cina pada abad 11 hingga 14 Masehi. Di kawasan ini menjadi semacam pasar untuk berjual beli antar bangsa asing dengan penduduk lokal yang membawa berbagai jenis hasil hutan sebagai komoditi ekspor. Yang dapat dibuktikan dari sisa-sisa yang ada di sana, terutama bangunan maupun keramiknya dan lain-lain, terutama pedagang dari Sri Lanka atau India Selatan. Ya, ada semacam syarikat pedagang Tamil waktu itu. Sebagai bandar niaga, di kota Cina pelaut bisa mendapatkan persediaan air bersih selama beberapa waktu. Para pedagang mancanegara yang datang ke kota Cina berasal dari daerah India, Sri Lanka, dan juga Cina tentunya. Dan pedagang dapat bertransaksi komoditas barang dengan sesama pedagang lainnya. Bahkan, dengan penemuan papan kayu perahu
pada kotak ekskavasi yang diperkirakan berusia hampir 1000 tahun, sekali lagi menunjukkan arti pentingnya kota Cina sebagai kota pelabuhan yang ramai didatangi para pelaut dan juga para pedagang. Bangunan yang ada di sana adalah kuil Shiva, kuil Vishnu, maupun kuil Buddha. Jadi ini semua didatangkan dari India dan bahan yang keramik yang diimport dari Tiongkok adalah bawa ekspor dari Tiongkok. Jadi itu semua mencermin kegiatan orang itu di sana. Biasanya administrasi dilakukan oleh syarikat Tamil itu. Mereka cukup kuat dan ada dongeng rakyat orang Karo yang menyatakan bahwa pedagang Tamil itu sama orang yang bersenjata tajam muncul di wilayah Tanah Karo di sana dan menakuti orang Karo. Jadi saya kira mereka independen ya. Mungkin tidak, tapi pasti ada hubungan yang erat dengan masyarakat setempat, seperti hubungan dengan orang yang tinggal di Kota Rentang, seumpamanya. Mereka ceritakan bahwa orang India itu diserang oleh Ciput. Lantas sama juga nasib orang Chinese yang di sana. Sebenarnya itu hanya untuk menerjemahkan jumlah ciput-ciput yang ada di dalam tanah di situ-situ. Karena tanah kota Cina putih, penuh dengan ciput-ciput itu. Itu sebenarnya sisa makan. Tapi mereka menerjemahkan itu untuk memberikan dongeng tentang orang India sama orang Chinese itu. Seiring waktu berlalu, keberadaan kota Cina mulai redup dan terlupakan. Sejarawan Sumatera Utara, Tuanku Lukman Sinar, memperkirakan bahwa kota Cina adalah bandar kerajaan Haru hingga akhir abad ke-13 yang kemudian bandar tersebut hancur. Baik kemungkinan ketika penyerangan Majapahit pada tahun 1350 Masehi ataupun ketika meletusnya Gunung Sibaya, sehingga mendatangkan gempa dahsyat dan tertimbunnya semua bekas-bekas candi Buddha di kota Cina sedalam kurang lebih 1 meter. Pada abad ke-15, mungkin kota Cina telah ditinggalkan penduduknya dan pindah ke Delhi Tua. Saya harap pemerintah akan menentukan itu sebagai satu situs purbakala atau situs budaya agar diamankan dan tidak dirusak oleh pembangunan, karena ini satu-satu situsnya di wilayah Kota Medan. Memang ada yang lain, tapi banyak juga yang dirusak seperti Benteng Putri Hijau kan. Nah ini satu peluang untuk Pemda untuk menentukan ini sebagai cagar budaya. Ini sangat penting bagi Anda, bagi masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih.